sebutin arti daripada bentuk lambang persegi 4 dengan gambar hati di tengah. Artinya kiblat papat 5 pancer atau sedulur papat 5 pancer. Kiblat papat 5 pancer sendiri apa artinya? Tadi dijawab sama Pamungkas apa tadi? Orang Indonesia harus mengetahui arah tujuan. Oke, yang lain? Oke, arah tujuannya apa? Tujuan hidup. Oke. Ya. Ini ya. Jadi untuk kiblat papat 5 pancer ya. Jadi manusia itu tadi untuk mencapai tujuan hidup atau untuk mencari jati diri atau mengenal diri sendiri sesuai dengan ilmu esa, ilmu untuk mempelajari diri sendiri ya. Ya. Ilmu untuk mengenal diri sendiri ya. Jadi untuk mempelajari diri sendiri, untuk mengenal diri sendiri ya, manusia menempuh berbagai macam cara, termasuk adanya mitos, yaitu adanya kiblat papat 5 pancer atau sedulur papat 5 pancer yang diyakini ya, yang diyakini selalu mendampingin manusia setiap saat. Kenapa saya bilang mitos? Nah, karena pemahaman itu berkembang ya, berubah-ubah dari zaman prasejarah sampai zaman Islam. Nah, berubahnya gimana? Ya, pemahaman paham awalnya yaitu adanya kiblat papat 5 pancer, yaitu adanya 4 arah mata angin, ya, timur, barat, utara, selatan. Pancernya siapa? Pusatnya siapa? Ya, diri kita sendiri. Kita berdiri sini, kita ngadep ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur. Nah, itu paham awal. Kemudian sedulur papat 5 pancer itu siapa? Nah, dipahamin, dipercayai, diyakinin bahwa sedulur papat 5 pancer itu yaitu apa-apa atau hal-hal yang menyertai manusia lahir. Apa yang menyertai kita? Nah, yaitu 1 kakang kawah, 2 adi ari-ari, 3 getih atau darah, 4 puser, tali puser atau plasenta. Itu diyakinin bahwa itu akan membantu manusia, mendampingi manusia setiap saat. Bahkan ada yang meyakinin bahwa itu bisa dihadirkan. Boleh-boleh saja kalian meyakinin itu, tapi yang jelas Esa mengajarkan kiblat papat 5 pancer itu berkembang
atau berubah-ubah menurut zamannya. Nah, artinya ketika di zaman Hindu ya, diyakini bahwa adanya 4 unsur alam yang membentuk jasad manusia. Yaitu apa? Unsur alam, 4 unsur alam. Apa? 4 unsur alam yang membentuk jasad kita. Kita dibuat dari apa? Tanah. Nah, terus? Nah, jadi tanah, udara, dalam kita ada udara. Nah, udara, air, api. Ya, tanah, udara, api, dan air. Oke, ya. Jadi keempat unsur itu kemudian berkembang lagi setelah zaman Islam, adanya 4 nafsu. Ya, adanya 4 nafsu. Apa 4 nafsu itu? Ada yang tahu? Jangan bisik-bisik. Yang nyaring. Ini apa? Hah? 1. Lawama. Nah, kalau orang Jawa bilang lemah. Tanah. Lemah itu tanah. Ya. Lawama, nafsu lawama itu nafsu yang berkaitan dengan insting dasar manusia. Insting dasar manusia dibuat dari tanah. Ya, insting dasarnya apa? Ya makan, minum, berpakaian, ya itu insting dasar manusia. Ada manusia yang tidak berpakaian. Nah, dasar manusia kan itu. Ya, ini insting dasar manusia yang berkaitan dengan tanah, unsur tanah. Oke. Kemudian yang kedua, amarah. Amarah dari unsur apa? Ya, api, panas. Ya, unsur api. Jadi di sini ada marah, emosi, ya. Itu ada di diri kita, semua ada, di manusia ada, kan gitu, ya. Nah, jadi yang ketiga, supia dari unsur udara. Nah, dari unsur udara berarti sifatnya ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Nah, dapat karena sifatnya melambung, udara, ya. Nah, yang berkaitan dengan unsur udara. Kemudian yang keempat adalah mutmainah dari unsur air. Air sifatnya adem, nah, dingin. Ya, jadi keempat nafsu, ya, hanya satu yang adem. Sifatnya pengen dipuji, sifatnya pengen marah, sifatnya pengen ini. Tapi untuk satu api, tanah atau apa, mutmainah, yaitu unsur air yang sifatnya adem. 3:1. Nah, kira-kira menang mana? 3. Makanya adanya yang kelima punjer. Yang kelima apa?
sejatine rasa atau hati nurani. Itulah yang berfungsi untuk menyelaraskan, mengatur, mengendalikan 4 nafsu tadi. Ya, kalau orang manusia tidak dikasih hati, kemudian apa yang diinginkan kemudian dijalankan semua, nafsu yang berkobar kemudian dijalankan semua, tidak dikendalikan hati, apa jadinya? Ya, siapa yang mengendalikan hati? Ya, yang punya kita. Yang punya kita siapa? Ya, Sang yang Maha Hidup. Ya enggak? Ya, makanya dianugerahin hati nurani atau sejatine rasa. Ya, ini yang mengendalikan 4 nafsu tadi. Jadi seperti yang sudah kita bahas di tali baju, kenapa harus diikat tali wangsul? Nah, itu adalah gambaran bahwa nafsu itu hanya diikat, bukan dibunuh. Ya, nah, ini dikendalikan oleh hati nurani. Jangan dibiarkan, jangan diumbar keleweran talinya. Nah, sama aja nafsunya diumbar, dikelewerkan mana-mana, tidak dikendalikan. Makanya fungsi hati nurani adalah mengendalikan 4 nafsu tadi. Punjernya adalah hati nurani atau sejatine rasa. Nah, setelah demikian dari 4 pemahaman, dari pemahaman awal atau adanya 4 kiblat tadi, ya, kemudian sedulur papat dan kakang kawah di hari-hari, getih dan pusar. Kemudian yang kelima adalah diri kita sendiri. Kemudian unsur alam 4 unsur, dan yang kelima diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah 4 nafsu. Yang kelima adalah sejatine rasa. Nah, jadi dari sini terserah kalian mau memahami yang mana. Yang penting sudah saya sampaikan, ya. Mau kalian mencari yang mana, seperti mencari dulur papat lima pancer yang diyakinin, ya, yaitu tadi yang menyertai kelahiran kita. Nanti sebagian masyarakat Jawa khususnya pada masa itu ini sangat getol sekali, sangat ini sekali dengan pemahaman itu, gitu loh ya. Makanya kita di Asia mengajarkan bagaimana sih, ya, untuk menjelaskan, menyampaikan pemahaman itu, kan gitu. Ya. Makanya yang lebih relevan dengan keadaan manusia itu sendiri yang mana dari 4 itu? Dari 4 pemahaman itu yang mana? Yang kiblat papat, yang sedulur papat, atau yang 4 unsur, atau yang nafsu? Yang mana? Nah, oke, kalian akan bisa memilih sendiri mana yang kalian yakinin. Yang menyertai kita setiap hari yang mana? Nafsu. Kalian pengen makan tiap hari, pengen mandi tiap hari, pengen minum tiap hari, pengen berpakaian tiap hari, ya, pengen punya pangkat, pengen punya derajat yang lebih tinggi, ya. Nah, itu yang ada tiap hari. Itu, ya, yang tapi kembali ke diri kalian masing-masing. Silahkan kalian cerna, silahkan kalian resapi apa, ya, yang kalian lebih mengena, ya,
pada diri kalian sendiri. Silahkan ya. Jadi sekedar ini menyampaikan ya, selanjutnya untuk pemahaman, untuk ini tinggal kalian sendiri yang mana yang kalian yakinin, monggo ya. Tapi kuncinya setelah kalian memahami ini ya, kalian akan tahu dari mana kalian hidup, bagaimana kalian hidup, dan untuk apa kalian hidup. Kalau sudah demikian, tentu kalian akan kembali lagi, flashback lagi dari 4 pemahaman tadi, mana yang lebih dekat, mana yang lebih nyambung dengan pemahaman itu ya. Sampai di sini saya tanyakan. Jangan bisik-bisik, ngomong. 5 menit lagi nih, jam 12 ya. Tanya enggak? Enggak ada. Hah? Nah, udah paham semua ya apa yang saya sampaikan tadi? Udah paham? Paham ya? Oke, makanya kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.